warga diajak bergabung, diajak mendiskusikan berapa sebenarnya tarif IPL yang layak untuk dinaikkan. Telah bertahun-tahun kenaikan setiap tahun IPL itu tidak pernah melibatkan warga. Warga hanya manut. Warga hanya dipaksa untuk nurut. Kalau tidak dibayar akan diancam segala macam. Denda, atau mungkin juga ancaman pemutusan listrik. Untuk itu, yang kita butuhkan hanya transparansi. Banyak hal permasalahan yang tidak pernah ada transparansi. Kenaikan listrik juga banyak warga yang tidak menerima. Dengan pemakaian yang wajar tiba-tiba naik dengan fluktuasi yang tidak jelas. Parkiran yang amburadul dan yang paling esensial mungkin masalah sertifikat. Kita membeli unit rumah susun di Kalibata City ini dari mulai akasia itu terhitung sudah mau masuk tahun kelima. Tahun kelima kita tidak pernah mendapatkan sertifikat. Mana sertifikat kita? Bagaimana unit yang kita beli bisa menjadi aset kalau kita tidak pernah memegang sertifikat? Dari tahun ke tahun hanya PPJB terus. Dengan ini, sementara PBB sudah harus dibayarkan oleh warga. Sangat tidak masuk akal, warga tidak pernah diakui oleh negara telah memiliki aset, tetapi harus membayar PBB-nya. Sekarang, hari ini kita berkumpul bersama dalam kekuatan warga. Kami mohon dukungan warga sekalian untuk mendukung gerakan ini supaya kita bisa menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Demikian. Oke. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengajak kita untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak kita gitu ya. Saya sebagai warga di Tower Raffles itu juga merasakan hal yang sama. Karena saya sudah lebih dari 2 tahun, kurang lebih sekitar 2 tahun di sini, itu tidak ada transparansi terkait dengan pengelolaan unit kami, mungkin juga unit-unit yang lain gitu ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa tarif IPL naik kurang lebih sekitar 30%, tetapi penyebab kenaikan itu apa? Nggak jelas gitu. Sementara yang saya amati itu ada pemanfaatan ruang pabrik di bawah tower-tower kita itu tidak jelas peruntukannya itu apakah seperti yang sekarang ini atau sebenarnya itu hak warga untuk memanfaatkan itu untuk apa? Nah, sementara itu adalah kegiatan-kegiatan komersial yang jangan-jangan tambahan bayar daya listriknya itu dibebankan kepada warga gitu. Sebenarnya kita nggak apa-apa, asal ada transparansi. Betul. Bahwa mereka misalnya boleh memanfaatkan itu, mereka punya kewajiban apa sehingga tidak membebani kepada warga yang lainnya. Gitu. Apalagi itu pemanfaatannya komersial. Yang kedua, saya lihat misalnya itu ada eskalator rusak sudah dua minggu. Nggak dibenerin. Itu tidak ada informasi kenapa itu rusak dan kenapa itu sampai dengan sekarang tidak ada perbaikan. Nah, tetapi kalau kita semua bersama-sama ada representasi di dalam pengelolaan ini dari warga yang cukup kuat suaranya, sehingga setiap pengelolaan setiap tahunnya itu harus dipertanggungjawabkan kepada warga. Harus dikelola itu apa saja, bagaimana mengelola, nah, termasuk pertanggungjawaban keuangannya itu. Saya kira itu aja beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai warga di sini. Mudah-mudahan nanti bisa kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih. 90 miliar laporan 1 lembar. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Mintarjo, salah satu penghuni dari Green Village. Saya menambahkan